Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kali ini saya akan memaparkan aksi nyata saya tentang modul 124 yaitu budaya positif. Saya adalah Widya Neni, CGP Angkatan 11 Kabupaten Agam. Yang mana pada kali ini saya akan mendiseminasikan penyebaran pemahaman budaya positif kepada rekan guru di SD 63 Surabaya. Sebelumnya, perkenalkan, saya didampingi oleh pengajar praktek yaitu Bu Sri Maizu Rahmi Eka Putri dan Bapak Fasilitator yaitu Bapak Si Henry. Baik, pada pendahuluan aksi nyata ini berdasarkan dari Ki Hajar Dewantara yang mengutamakan sekolah itu sebagai sebuah ladang tempat persemaian bibit agar bibit bisa berkembang secara maksimal. Maka petani dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman, dan memberi pupuk air, serta membasmi ulat-ulat atau jamur yang mengganggu hidup bibit tanaman dan lain sebagainya. Dari uraian tersebutlah kita dapat memahami bahwa sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid-murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian, karakter murid tumbuh dengan baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Adapun latar belakangnya yaitu selama seseorang merasakan tekanan-tekanan dari lingkungan, maka proses pembelajaran sulit terjadi. Dan salah satu tanggung jawab kita sebagai pendidik adalah menghilangkan atau mencabut gangguan yang menghalangi proses pengembangan potensi murid. Untuk itulah, menciptakan lingkungan positif perlu dilakukan agar terbentuk budaya positif. Budaya positif terwujud melalui lingkungan yang aman, nyaman, dan memberikan kecepatan dan kebebasan untuk berproses, belajar, membuat kesalahan, dan belajar lagi, sehingga mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran dengan baik. Adapun tujuan aksi nyata pada hari ini yaitu bertujuan untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal serta menciptakan murid yang merdeka dan mempunyai disiplin kuat sesuai dengan profil pelajar Pancasila, serta melakukan dan menerapkan kesepakatan kelas bersama murid dan dapat mengimplementasikannya dengan baik, serta menyelesaikan masalah dengan memahami 3 tahapan segitiga restitusi dengan memposisikan kita sebagai guru sebagai manajer. Pada aksi nyata modul 174 budaya positif ini materi yang dipaparkan yang pertama yaitu disiplin positif, yang kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, kemudian restitusi 5 posisi kontrol, dan terakhir yaitu restitusi segitiga restitusi. Adapun aksi nyata ini tolak ukur terakhirnya yaitu terbentuknya keyakinan kelas, tumbuhnya motivasi internal pada diri murid, tumbuhnya sikap disiplin dalam diri murid, tumbuhnya nilai-nilai kebajikan pada diri murid, dan guru mampu menerapkan posisi manajer dalam menggunakan segitiga restitusi dalam memecahkan masalah, serta murid mampu menemukan solusi dari masalah yang dihadapinya. Dan terakhir yaitu murid memiliki karakter yang kuat, terutama karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Liniasi tindakan yang saya lakukan yang pertama, menghadap kepada kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif di sekolah, serta meminta izin untuk mendiseminasikan bersama rekan guru tentang modul 174 budaya positif. Yang kedua, mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif di sekolah. Yang ketiga, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas masing-masing kelas. Yang keempat, memantau dan merefleksi serta mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat oleh guru serta budaya positif lainnya di sekolah seperti disiplin, motivasi, kebutuhan dasar manusia, dan posisi kontrol selaku guru. Dan yang terakhir atau yang kelima yaitu menerapkan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah di sekolah ataupun di kelas. Adapun dukungan yang diperlukan untuk aksi nyata modul 174 ini yang pertama yaitu dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, serta murid agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan dengan lancar dan menyeluruh. Yang kedua, sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Dan yang ketiga yaitu orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah. Berikut aksi nyata Widya, selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil
kepada arwah junjungan umat yakni Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah Ibu dan Bapak sekalian, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak dan Ibu yang telah berkesempatan hadir pada hari ini dalam rangka kegiatan diseminasi penyebaran pemahaman budaya positif di sekolah oleh Ibu Widya Wanili MPD dalam kegiatan program guru penggerak. Nah, Bapak dan Ibu, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita persilahkan kepada Ibu Widya Wanili untuk memaparkan penyebaran pemahaman budaya positif di sekolah. Kepada Ibu Widya Wanili kita persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bu Bami. Sebelum memulai acara ini, izinkan Widya berpantun dulu ya Ibu ya. Makan nasi pakai sambal bacem, tidak lupa pakai santan daun katuk. Kepada Bapak Ibu sekalian, saya izinkan saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang terhormat kepada Ibu Zilfa SD MPD selaku Kepala Sekolah SD Negeri 63 Surabaya, atas izinnya saya dapat hadir di ruangan guru yang kita cintai ini untuk memberikan diseminasi penyebaran pemahaman budaya positif di sekolah terkait modul 1 TBUK. Dan yang terhormat kepada Bapak Ibu sekalian yang telah berkenan hadir untuk menghadiri terkait dengan penyebaran pemahaman budaya positif di sekolah ini. Baik Bapak Ibu, tidak memperpanjang mukadimah, sebelum memulai acara kita hari ini, marilah kita baca basmalah. Baik Bapak Ibu, pada kali ini saya akan mendiseminasikan penyebaran pemahaman budaya positif di sekolah. Di sini saya akan menyampaikan pada kali ini terkait dengan yang pertama, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Dan yang kedua yaitu teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Kemudian keyakinan kelas. Dan yang keempat yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima yaitu terkait dengan restitusi 5 posisi kontrol. Dan yang keenam yaitu restitusi segitiga restitusi. Nah, sebelum kita masuk pada pemaparan atau penyebaran budaya positif yang pertama terkait disiplin positif, Bapak Ibu, untuk mulainya kita sedikit dulu ya Bapak Ibu, silakan diamati terkait ini. Menurut Bapak Ibu ini gambar apa? Apa kata-katanya? Ada yang bisa Bapak Ibu? Kalau ada yang bisa silakan ajukan tangan untuk nanti konsentrasi Bapak Ibu, apakah sudah konsentrasi atau belum? Silakan Ibu Elsie, apa itu Bu Elsie? Tahi lalat kata Bu Elsie. Mari kita lihat apakah jawaban Bu Elsie benar. Ya betul ya. Jadi ini adalah tahi lalat. Sebab ini adalah sebuah bau. Kemudian dilakukan ininya diganti dengan ini adalah lalat. Jadi ini adalah tahi lalat. Kira udah tahu tadi itu. Sampai Ibu berarti tahu. Ya, ini untuk melatih konsentrasi Bapak Ibu semuanya ya sebelum kita masuk pada materi. Yang kedua, menurut Bapak Ibu ini apa? Ini kata kuncinya sebenarnya. Tuang air. Tuang air. Menurut Bu Bami, tuang air. Bagaimana Ibu semuanya atau Bapak? Pak Zai? Pas Pak Zai? Pas. Coba kita lihat jawaban Bu Bami apakah benar. Ya, ini adalah tuang air. Nah, yang soal yang terakhir. Hadiahnya Bu. Oh, hadiahnya nanti kita pikirkan. Sebab kita nanti akan masuk pada materi. Potongan harga. Ya, bagus Bu Desri, ini adalah
hanya sedikit untuk melatihkan fokusan Bapak Ibu semuanya, apakah sudah fokus untuk memahami materi yang akan Widya sampaikan. Nah, untuk yang pertama yaitu saya akan menyebarkan terkait dengan disiplin positif, bahwasanya terkait dengan perubahan paradigma, yang mana untuk membangun budaya yang positif itu sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan menciptakan dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Nah, dari perubahan paradigma inilah munculnya disiplin positif, yang mana suatu lingkungan yang aman dan nyaman itu akan memberikan murid berkesempatan dan kebebasan untuk berproses, belajar, membuat kesalahan, belajar lagi sehingga mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran. Yang perlu Bapak Ibu ingat bahwasanya di sini selama seseorang merasakan tekanan-tekanan dari lingkungannya, maka proses itu atau proses pembelajaran akan sulit terjadi. Apalagi kalau kita misalnya banyak tekanan ini itu kan pasti akan terasa sulit, pasti tidak nyaman bagi kita kan lingkungannya. Jadi perlu suatu lingkungan aman dan nyaman untuk kita dalam melakukan proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu terkait dengan perubahan paradigma teori kontrol, yaitu ilusi kontrol atau miskonsepsi kontrol. Yang mana di sini sebenarnya miskonsepsi kontrol ini yaitu kebanyakan guru itu mengontrol murid. Seharusnya kita harus berpusat pada murid sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, bukan kita yang mengontrolnya. Karena kita harus semua pembelajaran yang kita lakukan harus kepada anak. Jadi ini adalah miskonsepsinya, harus kesalahan kontrolnya yang banyak kita lakukan. Jadi ini sebuah kesalahan. Selanjutnya yaitu penguatan positif dan bermanfaat. Yang ketiga yaitu kritik dan membuat orang merasa bersalah dan menguatkan karakter. Orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi kebanyakan dari kita, apalagi guru-guru kita ini atau saya sebagai guru, banyak kita yang memaksakan kehendak kita kepada anak. Sebenarnya itu adalah sebuah kesalahan bagi kita sebagai guru, bahwasanya hal itu tidak benar kita lakukan. Dan selanjutnya yaitu untuk membangun budaya positif di sekolah ini sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Dalam rangka menciptakan budaya positif, penerapan disiplin positif ini dipraktikkan untuk menghasilkan murid yang berkarakter, serta disiplin, santun, jujur, peduli dan bertanggung jawab sesuai dengan visi pendidikan sekolah kita atau visi dari sekolah kita, yaitu adanya beriman, berkarakter, kemudian berprestasi, tampil dan berbudaya lingkungan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Jadi semua budaya positif ini kita harapkan dapat berpihak kepada murid, mulai dari lingkungan aman, nyaman, semuanya kita harus berpihak pada murid. Di sini makna disiplin itu dimaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita di sini cenderung untuk menghubungkan kata disiplin itu sebuah ketidaknyamanan. Sebenarnya itu adalah suatu kepatuhan. Jadi kebanyakan kita mengartikan bahwasanya disiplin itu adalah suatu kepatuhan, ketidaknyamanan. Seharusnya itu kepatuhan. Dengan kata lain, disiplin di sini juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana kita menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapainya tujuan mulia yang kita inginkan. Mulai dari jujur, disiplin, santun, semuanya kita harapkan kan dari disiplin ini. Kemudian dari disiplin ini juga kita sebagai kontrol diri, yaitu belajar untuk mengontrol diri agar dapat menjadi suatu tujuan mulia, yang mana tujuan mulia di sini adalah mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal seperti jujur, santun, itu semua adalah merupakan contoh nilai-nilai kebajikan. Adapun tujuan disiplin positif di sini yaitu menanamkan motivasi pada murid, yaitu untuk menjadikan orang-orang yang mereka inginkan dan
Pancasila. Nah, yang pertama yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan beragam mulia. Ini merupakan elemen yang pertama, sedangkan sub elemennya ada 4. Itu bisa Bapak Ibu lihat bahwasanya kita sudah mengetahui profil pelajar Pancasila yang 6 itu. Jadi ini karakter yang kita harapkan dari disiplin positif ini. Jadi yang pertama yaitu disiplin positif, kemudian nilai-nilai kebajikannya sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan beragam mulia, kemudian kreatif, bergotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis dan mandiri. Yang mana setelah terwujudnya nilai-nilai kebajikan tersebut, maka akan terbentuk sekolah yang aman, nyaman dan menyenangkan. Jadi setelah disiplin positif dapat dilakukan sesuai dengan karakter atau nilai-nilai kebajikan yang universal, barulah kita terbentuknya sekolah yang aman, nyaman dan menyenangkan. Nah, selanjutnya yaitu motivasi perilaku manusia. Dalam motivasi perilaku manusia ini ada 3 yang perlu Bapak Ibu ketahui, bahwasanya kebanyakan motivasi itu adalah dorongan yang kita ketahui. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ini teori motivasi dari pendapat Diane Gosen. Ini pada tahun 2004 pendapatnya yang diutarakan oleh Diane Gosen ini tentang motivasi perilaku manusia ini. Dari ketiga jenis motivasi tadi, menurut Bapak Ibu kan tadi sudah kita ketahui dari menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan yang terakhir yaitu menginginkan dan dihargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Menurut Bapak Ibu, apa yang mendasari perilaku murid-murid Anda di sekolah terkhusus di kelas? Coba Bapak Ibu renungkan terkait dengan motivasi tersebut. Apakah dia ingin menghindari ketidaknyamanan atau ingin imbalan atau bagaimana? Karena motivasi itu ada di 3 banyak jenis-jenisnya, yaitu menghindari ketidaknyamanan, kemudian untuk mendapatkan imbalan, serta untuk diinginkan dihargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sebenarnya dari ketiga motivasi ini sudah banyak dilakukan oleh anak Bapak Ibu. Ya. Tapi kebanyakan paling banyak sekali yang mana menurut Bapak Ibu? 1 dan 2. Ya, sebenarnya yang 1 dan 2. Karena banyak mereka tidak takut sama kita atau tidak nyaman dengan kita. Jadi ini yang menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi sebenarnya banyak yang terjadi pada anak kita ini adalah yang ini sama 1 dan nomor yang 2, yaitu untuk mendapatkan imbalan serta untuk menghindari ketidaknyamanan. Sebenarnya harus diimbangi ketiganya, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka percaya. Namun di sini kebanyakan anak-anak murid kita yang ini yang terjadi ya Bapak Ibu, menghindari ketidaknyamanan, masalah takut kepada kita atau ingin penghargaan dari kita saja. Misalnya kita setelah pembelajaran kita janjikan ini, maka dia akan bersemangat itu. Apalagi diberi hadiah. Sebenarnya itu contoh motivasi yang bagus, namun ada suatu yang tidak diharapkan, yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan, karena dia melakukan itu hanya untuk hadiah, bukan keinginan dari diri dia sendiri. Sebenarnya itu bagus, cuman salahnya itu hanya ingin mendapatkan hadiah saja. Itu merupakan kesalahan kita sebagai guru kepada murid, bahwasanya kita mendapatkan penghargaan itu tidak harus dibilang di awal. Sebenarnya setelah dia mengungkapkan itu, diberikan setelah itu, baru tidak apa-apa kalau menurut dia.
Nah, ini contoh dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, ini identitas gagalnya yaitu hukuman, sedangkan identitas suksesnya dari disiplin ini adalah konsekuensi dan restitusi. Jadi ini dapat Bapak Ibu lihat bahwasanya yang hukuman itu sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi, sedangkan konsekuensi itu adalah sesuatu yang harus terjadi. Kemudian restitusinya adalah restitusi merupakan pilihan. Kemudian hukuman tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu panjang, korban mendapatkan keadilan. Di sini dapat dilihat ketidaksuksesnya. Jadi ini contoh-contoh dari identitas gagal dan sukses dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi sebaiknya kita sebagai guru, Bapak Ibu semuanya, kita menghindari dari hukuman ini karena tidak sesuai dengan yang kita harapkan semuanya. Ini dapat Ibu lihat bahwasanya perilaku pasif. Jadi diharapkan sebenarnya yang paling kita harapkan yaitu kegiatan restitusi ini, masalah terpecahkan. Nah, di sini kita akan membahas terkait dengan perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang mana hukuman ini bersifat terencana atau tiba-tiba anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman ini bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru baik sebelum dan sesudahnya. Hukuman yang diberikan biasanya berupa fisik atau psikis murid anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Jadi ini menurut perbedaan dari hukuman. Sedangkan konsekuensi itu adalah sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi ini dibuat oleh guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Jadi pada konsekuensi ini murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu yang pendek. Konsekuensinya biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalnya kita beri suatu catatan menulis, misalnya satu halaman, itu berupa konsekuensi. Sedangkan kalau fisik misalnya kita suruh dia berdiri di depan kelas, itu sebuah hukuman karena itu menyakiti atau menyalahi psikis anak kita. Jadi itu termasuk hukuman. Sedangkan yang seharusnya yaitu restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut Dasar 2004. Yang mana restitusi ini juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ini perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai keyakinan sekolah atau kelas. Di sini mungkin Bapak Ibu semuanya sudah membuat keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu terkait nilai-nilai kebajikan apa yang kita harapkan di dalam kelas tersebut. Di sini dapat saya berikan informasi bahwasanya keyakinan kelas ini adalah satu kesepakatan antara murid bersama guru, bukan murid saja atau hanya guru saja. Jadi kesepakatan kelas ini harus ada saling ketergantungan antara murid serta guru dan guru dengan murid. Jadi harus ada konfirmasi keduanya. Yang mana dari keyakinan kelas ini yang diharapkan yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Jadi ada nanti Bapak Ibu meminta anak menulisnya dalam sebuah kertas, nanti ditempel, itu merupakan nilai-nilai apa yang diinginkan oleh anak kita. Nanti kita rumuskan secara bersama. Kemudian
penyampaian peraturan tertulis tanpa makna. Jadi dari keyakinan kelas ini diharapkan kita dapat menjalankan keyakinannya secara bersama. Kemudian dari nilai kebajikan bahwa menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih motivasi seseorang lebih dari dalam. Kemudian murid-murid perlu mendengarkan dan memahami arti peraturan-peraturan yang diberikan. Apa saja nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya? Sehingga tidak hanya sekedar mengikuti peraturan saja, tetapi anak tersebut dapat memaknainya. Jadi harus ada kesepakatan antara guru dengan murid apa nilai kebajikan yang ingin kita harapkan di dalam kelas itu. Jadi harus kita sepakati secara bersama antara guru dan murid. Kemudian ini contoh kalimat positif dari keyakinan kelas. Misalnya ada salah satu anak misalnya membuat kalimat keyakinan kelas itu yaitu sering hadir terlambat. Seharusnya harus kata positif itu yaitu datang tepat waktu, karena sering hadir terlambat ini tidak sesuai dengan keyakinan kelas, karena tidak tampak seperti ini. Kita harus format itu harus melihatkan tampaknya bagaimana yang positif-positifnya. Kemudian menyapa teman dengan guru setiap hari, kemudian mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih. Itu adalah contoh kalimat positif menggunakan format atau tabel T namanya. Kemudian ini tabel Y namanya ya Bapak Ibu, yaitu tabel Y di sini yaitu terlihat, rumusannya terlihat, terdengar dan berperilaku. Jadi dari rumusan keyakinan kelas tersebut kita harus mempertimbangkan apakah terlihatnya, bagaimana dari kalimat positifnya yang sudah dibahas bersama, bagaimana terdengarnya, bagaimana berperilaku yang kita harapkan ke depannya. Jadi kita harus mempertimbangkan yang ini, yang tiga ini merupakan tabel Y namanya. Nah, jadi tugas saya guru atau tugas kamu murid dalam kesepakatan kelas ini, kita harus mempertimbangkan apa saja tugas kita sebagai guru dan apa saja tugas sebagai murid. Jadi di antara kesepakatan kelas kita itu harus ada guru apa tugasnya, apa murid apa tugasnya dari kesepakatan kelas tersebut. Misalnya dalam guru itu tugasnya mengajar, mendidik, menjawab pertanyaan, memberi nilai, mengatur kelas, menegakkan peraturan kelas atau sekolah, menjalankan keyakinan kelas, peduli terhadap semua murid. Sedangkan tugas murid yaitu belajar, mencoba menghasilkan terbaik dari diri, bertanya jika tidak paham, dan mengikuti peraturan serta menjalankan keyakinan kelas dan mendengarkan serta memeriksa tugas kembali apabila tugas itu diberikan oleh guru. Jadi kita harus memperhatikan tugas guru dan tugas murid. Ini yang harus kita hindari yaitu menyakiti atau disakiti, memaksa, merapikan barang-barang murid serta menyiapkan makanan atau barang alat tulis. Jadi tugasnya bukan ini guru ya, Bapak Ibu semuanya. Kadang kan anak itu minta tolong ini, sebenarnya itu adalah tugas kita juga membantunya, apalagi kalau kelas rendah. Tapi kalau kelas tinggi misalnya mengambil barang, kita minta tolong barang, tapi kita malah disuruhnya, itu bukan tugas guru. Jadi itu adalah hal yang salah. Selanjutnya kita masuk kepada kebutuhan dasar manusia. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu yang pertama bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Jadi ini 5 kebutuhan dasar manusia. Sebenarnya seluruh tindakan manusia pasti memiliki tujuan tertentu. Apalagi kalau kita siap, ya Pak Zai, kita makan untuk apa Pak Zai? Untuk hidup, untuk bertahan hidup ya Pak Zai. Jadi itu adalah kebutuhan dasar kita. Jadi makan itu adalah kebutuhan kita sebagai manusia untuk bertahan hidup. Jadi semua yang kita lakukan ini adalah usaha yang terbaik untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sudah
bisa memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Misalnya sekarang ada dan jam 12 atau jam 1, jadi itu salah satu kebutuhan yang harus kita penuhi apa? Jadi misalnya bertahan hidup atau penguasaan atau kasih sayang. Jadi apa yang kita inginkan pada saat itu merupakan kebutuhan dasar manusia. Ini dapat Bapak Ibu lihat 5 kebutuhannya: bertahan hidup, diterima, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, pengakuan atas kemampuan, kebebasan, yaitu menentukan pilihan apa yang kita inginkan. Kelima, kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Jadi ini 5 kebutuhan dasar manusia. Ini yang pertama penjelasannya terkait dengan bertahan hidup. Kalau bertahan hidup itu adalah survival atau kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Itu merupakan kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Jadi seperti kesehatan, rumah, dan makanan tersebut adalah contoh kebutuhan bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Ini kebutuhan untuk disayangi dan diterima ini meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita tergabungnya. Jadi ini harus kita pahami sebagai guru, bahwasanya apalagi anak didik kita pasti banyak yang ingin dipenuhi kebutuhan ini, yaitu kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Terkadang anak-anak itu banyak yang ingin diperhatikan, maksudnya ingin mencari perhatian kita. Kadang dia butuh sekali kasih sayang, mungkin tidak dapat dia perhatian orang tuanya di rumah. Jadi dia banyak perilakunya. Kadang membuat temannya jahil, kadang membuat heboh di kelas. Sebenarnya itu kebutuhan yang diinginkan oleh anak kita tersebut adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi kita sebagai guru kita harus memahami apa yang diinginkan. Ya berupa kita memahami sekali ya berupa, apalagi sekarang banyak kita yang seperti itu. Terkhusus di kelas saya juga seperti itu, Bapak Ibu semuanya, sebab sekarang banyak anak-anak yang butuh perhatian. Jadi terkadang kita harus butuh pemahaman kepada mereka bahwasanya mungkin mereka kurangnya kasih sayang dan merasa diterima di lingkungan rumahnya. Jadi kita harus bisa memenuhi kebutuhan ini kepada anak kita. Selanjutnya yang ketiga yaitu penguasaan. Ini kebutuhan yang ketiga ini berhubungan dengan kebutuhan atau kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan dan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Misalnya kita beri penghargaan bagus terhadap apa yang telah dilakukan, itu adalah contoh bentuk kata-kata kita terhadap anak murid kita, bentuk penguasaannya. Jadi kita perlu juga kebutuhan ini kita berikan kepada anak didik. Selanjutnya yaitu kebebasan. Adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Kadang anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi ini menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain dan senang mencoba hal yang baru dan menarik. Ya Bu Rika, kebebasan Bu Rika seperti anak kita Adit itu contohnya anak kebebasan. Kalau menurut dia, karena dia suka mencoba-coba
dan tidak terlalu terpengaruh pada orang lain karena dia suka melihat hal-hal yang unik dan menarik. Jadi itu sebenarnya adalah contoh kebutuhan dia ingin kebebasan. Kemudian yaitu kesenangan. Kebutuhan kesenangan ini adalah untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan hidup kita tanpa kenikmatan apapun, betapa menyedihkan. Pasti kita butuh kesenangan. Jadi kita harus memenuhi kebutuhan kesenangan ini dalam proses pembelajaran, terutama membantu anak didik kita. Jadi kesenangan ini juga kita perlu lakukan misalnya dengan menggunakan media atau metode atau kayak belajar yang bagaimana lah untuk membantu anak didik kita untuk mencapai kesenangan. Ini ada studi kasus. Coba Bapak Ibu lihat semuanya. Bagaimana Bapak Ibu semuanya terkait dengan kasus yang dihadapi oleh Ibu Ambar. Yang mana Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedangkan bingung menghadapi ulang salah satu murid di kelasnya, yaitu Tommy. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Tommy yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan menurut Anda? Kira-kira apa alasan Tommy melakukan hal itu? Kebutuhannya tidak terpenuhi. Kebutuhan apa saja itu Ibu Bir? Yang tidak makan, berarti bertahan hidup dia bukannya. Maka dia mengambil bekal makanan teman yang lain. Ya, satu. Apalagi ya Bapak Ibu? Kebutuhan apa? Kebutuhan perhatian. Kebutuhan mungkin rasa kasih sayang diterima ya. Jadi dia membuat ulah ya Pak Zai. Ya, kedua. Bisa jadi itu yang kedua. Apalagi Bapak Ibu? Nah, tadi sudah dijawab oleh Bu Bin terkait dengan kebutuhan untuk bertahan hidup. Sebenarnya itu benar. Yang menurut Pak Zai juga benar. Karena semua kebutuhan mungkin bisa terjadi pada Tommy ini. Mungkin ini alasan Tommy yang pertama. Alasan Tommy yang pertama melakukan itu mungkin karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang. Maka kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi oleh Tommy, dia sedang berusaha memenuhi kebutuhan untuk bertahan hidupnya itu dengan meminta bekal makanannya atau mengaku temannya atau mencuri bekal temannya. Jadi ini kebutuhan untuk bertahan hidupnya yang mungkin dilakukan oleh Tommy. Ini alasan yang kedua, bisa jadi juga Tommy itu karena dia merasa senang temannya ketika melakukan hal tersebut. Jadi temannya semuanya memperhatikan dia. Temannya yang melaporkan tindakan itu pada gurunya, lalu guru pun melaporkan pada orang tuanya. Jadi memperhatikan dia. Maka kebutuhan dasar yang dipenuhi Tommy adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini mungkin alasan Tommy melakukan yang kedua. Alasan Tommy yang ketiga yaitu mungkin karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Tommy sedang memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu akan kekuasaan. Jadi mungkin ini kebutuhan kekuasaannya yang terjadi pada Tommy. Yang keempat yaitu mungkin dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan oleh ibunya dari rumah, yang selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu dia ingin mencoba makanan yang beraneka ragam. Maka Tommy sedang berusaha akan memenuhi kebutuhannya, yaitu kebutuhan kebebasan. Ya, mungkin bekal yang dimiliki yang dibawa oleh ibunya untuk dia mungkin itu saja. Jadi itu bisa terjadi saja. Jadi dia butuh kebebasan, misalnya bekal yang lain dengan mencuri bekal temannya. Jadi itu mungkin alasan Tommy yang keempat. Jadi udah 4 kebutuhan kemungkinan yang terjadi pada Tommy ya Bapak Ibu semuanya. Yang terakhir yaitu karena yang melakukan itu karena iseng-iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya dan menurut dia itu adalah hal lucu. Maka berarti Tommy dengan ekspresi teman
perhatian, mungkin bisa saja semuanya terjadi. Jadi kita harus melihat dari 5 kebutuhan apa yang mungkin atau paling banyak muncul. Jadi dari satu kasus saja kita bisa melihat 5 kebutuhan mungkin perkiraan kita, alasan-alasan suami itu melakukan. Jadi bisa kita lihat dari dia mungkin bekalnya itu saja, maka dia butuh kebebasan untuk merasakan bekal yang lain. Kemudian ya iseng-iseng saja, mungkin dia butuh kebutuhan kesenangan. Selanjutnya yaitu posisi kontrol restitusi. Yaitu di sini ada 5. Yang pertama yaitu guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga yaitu guru sebagai teman. Yang keempat itu guru sebagai pemantau. Dan yang kelima yaitu guru sebagai manajer. Nah, dari posisi kontrol itu, program disiplin yang berpusat pada murid yang dikembangkan oleh Tiane Gasser. Nah, di sini yang pertama penghukum biasanya menggunakan hukuman fisik dan non fisik. Contohnya patuhi aturan saya atau awas, itu contoh hukuman. Yang kedua yaitu membuat merasa bersalah. Bersuara lebih lembut membuat anak merasa tidak nyaman dan rendah diri. Contohnya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Jadi itu merupakan contoh pembuat merasa bersalah. Jadi guru kita harus memperhatikan apakah kita sebagai penghukum, merasa bersalah, pemantau, teman, dan manajer. Yang ketiga itu pemantau. Guru mengawasi dan bertanggung jawab terhadap hal apa saja yang diawasi. Contohnya, apa yang telah kamu lakukan? Misalnya dengan nada yang tinggi ya, itu contoh pemantau. Kemudian guru sebagai teman. Sebagai teman kita mengontrol murid melalui persuasi, seperti menggunakan hubungan baik dan humoris. Contohnya, ayo bantulah demi bapak atau demi ibu. Nah, ini contoh posisi kontrol yang kita gunakan sebagai teman. Selanjutnya yaitu manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Contohnya, apa yang kita yakini, apa yang kamu langgar nak, seperti itu. Keyakinan kelas apa yang telah kamu langgar nak, itu adalah contoh posisi kontrol sebagai manajer. Dari 5 posisi kontrol ini menurut Bapak Ibu, yang mana seharusnya kita miliki sebagai guru? Manajer. Ya, bagus semuanya, yaitu manajer. Karena pada posisi kontrol manajer ini kita guru berbuat sesuatu bersama murid dan mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Jadi tidak hanya kita saja yang menentukan, tapi kita bersama dengan mereka untuk menyelesaikan permasalahan itu. Jadi kita sebagai menyelesaikan masalah itu harus sebagai manajer. Ini contoh dari 5 posisi kontrol. Motivasinya guru berbuat, contohnya penghukum, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Ini contoh penghukum ya Bapak Ibu semuanya. Jadi diharapkan kepada Bapak Ibu semuanya hindari perilaku posisi kontrol restitusi sebagai penghukum. Kemudian membuat rasa bersalah dengan berceramah, menunjukkan kekecewaan mendalam. Sebenarnya membuat merasa bersalah ini banyak kita lakukan karena terkadang kita kecewa kepada anak kita. Jadi kita misalnya berceramah ya Bapak Ibu supaya mereka merasa bersalah terhadap apa yang telah mereka lakukan. Kemudian yaitu sebagai teman, membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya. Kemudian pemantau, menghitung dan mengukur, dan manajer yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan dengan apa keyakinan kelas yang telah Ibu langgar, apakah itu baik contoh atau tidak. Seperti itu contoh dari posisi kontrol sebagai manajer. Selanjutnya kita masuk kepada segitiga restitusi.
lihat bahwasanya restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini pengertian dari restitusi. Silakan Bapak Ibu simak dulu terkait dengan video ini.
Bapak Guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Nah, Bapak Ibu, sesuai dengan video tadi, kita sudah mengetahui bahwasanya tahapan segitiga restitusi itu yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah, kemudian yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Nah, di sini perlu kita pahami 3 tahapan dalam segitiga restitusi ini. Untuk menstabilkan identitas ini, misalnya kata-kata kita saat menyelesaikan masalah kepada anak itu, misalnya yang pertama, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah ini. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ini contoh dalam tahapan menstabilkan identitas. Jadi kata-kata ini merupakan contoh dari menstabilkan identitas dari segitiga restitusi. Selanjutnya yaitu validasi tindakan yang salah. Nah, di sini contoh kata-katanya yaitu kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Jadi itu contoh validasi tindakan yang salah. Selanjutnya yaitu menanyakan keyakinan. Jadi apa nilai-nilai yang kita percaya di sekolah kita? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika melakukan itu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Keyakinan kelas apa yang telah kamu langgar? Nah, dan ini contoh kata-kata yang kita gunakan dalam menanyakan keyakinan dalam menyelesaikan masalah kepada anak. Dalam segitiga restitusi ini, di kelas dalam menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi peserta didik, maka akan menghasilkan peserta didik yang mandiri dan bertanggung jawab. Karena jika budaya positif telah menjadi kebiasaan secara konsisten dan berkelanjutan, maka seluruh warga sekolah, visi sekolah pun akan tercapai dan semua warga sekolah pun merasa nyaman, gembira dan dipenuhi cinta kasih di sekolah. Ini contoh skenario kasus yang telah saya terapkan di sekolah kita terkait dengan penyelesaian masalah, yaitu Aisyah marah-marah saat jam pelajaran dan mengebrak meja sebab tugas yang dikerjakan dicontek oleh temannya, yaitu Askia dan Sadira. Ini contoh kegiatan yang sudah saya lakukan tentang budaya positif. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Jadi di sini saya menyelesaikan masalah Aisyah terkait dengan saat temannya menyontek tugasnya, yaitu Sadira dan Askia. Jadi dia menggebrak meja, kebetulan waktu itu dia bersebelahan duduknya. Jadi Aisyah marah, kemudian saya memanggil Aisyah untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi, sebab saya ingin informasi apa yang terjadi, karena kenapa Aisyah sampai marah-marah kepada temannya Askia dan Sadira. Ternyata setelah dikonfirmasi kepada si Aisyah bahwasanya temannya Sadira dan Askia itu telah menyontek tugasnya. Jadi di situ saya telah melakukan terkait dengan budaya positif, yaitu segitiga restitusi. Selanjutnya yaitu kegiatan yang sudah saya lakukan, yaitu tentang budaya positif, yaitu kesepakatan kelas. Kita mengetahui semuanya mungkin sudah melaksanakannya Bapak Ibu ya, terkait dengan kesepakatan kelas. Kita harus berunding kepada bersama murid dan guru bagaimana nilai kebajikan apa yang kita harapkan ke depannya. Yang
agar sekolah kita atau kelas kita aman dan nyaman. Nah, dari yang ini, apakah dari Bapak Ibu yang ingin bertanya terkait dengan budaya positif atau diskriminasi budaya positif penerapan sekolah yang telah saya sampaikan, Bapak Ibu? Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi di sini saya ingin menanyakan tentang posisi kontrol yang dimiliki oleh guru. Tadi Ibu Widya menjelaskan posisi kontrol yang dimiliki oleh guru itu ada 5, mulai dari penghukum, membuat rasa bersalah dan sebagainya. Jadi dari antara yang 5 tersebut sebaiknya yang mana yang harus dimiliki oleh guru? Terima kasih. Terima kasih Bu Noli atas tanggapannya terhadap diskriminasi saya. Terkait dengan pertanyaan Bu Noli tadi saya menyampaikan ada 5 posisi kontrol. Yang pertama yaitu penghukum, teman, pemantau, kemudian pembuat rasa bersalah dan manajer. Dari 5 itu apa yang baik kita sebagai guru kita gunakan? Jadi menurut saya dari 5 posisi kontrol itu yang harus kita lakukan yaitu sebagai posisi kontrol yang kita lakukan yaitu posisi sebagai manajer. Sebab dalam manajer itu kita ada kesepakatan antara murid bersama siswa atau guru dengan guru dan guru dengan murid. Jadi tidak hanya murid saja atau tidak hanya guru saja. Jadi kedua belah pihak itu harus saling ketergantungan, harus ada saling koordinasi, harus ada kerjasamanya. Jadi kita sebagai guru, kita harus sebagai posisi kontrol yang kita miliki itu adalah sebagai manajer. Sebab kita ketahui bahwasanya pada manajer ini kita dalam suatu menyelesaikan masalah, kita pasti menggunakan 3 tahapan dalam penyelesaian masalah, yaitu segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Dari sini ini kita harus berfungsi sebagai kontrolnya yaitu manajer. Jadi menurut saya kita sebagai guru yaitu harus sebagai manajer, karena jauhkanlah sikap kita sebagai penghukum kalau menurut Widya dan ibu-ibu semuanya dan kalau Bapak, karena tidak sesuai dengan budaya positif. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Widya Meli yang telah memaparkan tentang budaya positif. Semoga kita sebagai guru dapat menerapkannya di sekolah kita dan kita memang bisa berpihak kepada peserta didik kita. Nah, dari penyampaian tadi maka berakhirlah kegiatan diseminasi oleh Ibu Widya Meli. Kepada Ibu Widya kami ucapkan terima kasih banyak. Saya sebagai moderator, kalau ada kesalahan, kata yang tidak pada tempatnya, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berikut kasus segitiga restitusi pada kasus pertama, yaitu yang mana Aisyah marah-marah saat jam pelajaran dan mengebrak meja sebab tugas yang dikerjakannya dicontek oleh temannya, yaitu Askia dan Sadira. Selamat siang Aisyah. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Nah, tadi Ibu mendengar dari ketua kelas bahwasanya Aisyah marah-marah kepada Askia dan Sadira. Apa
support, Ibu akan marah juga kepada mereka. Nah, lalu apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu lakukan itu? Ya, guru memaklumi hal itu dan guru juga mengapresiasi sikap Aisyah itu. Dan tidak sampai Aisyah memukuli fisik kepada mereka ya, Ibu mengapresiasi dengan marah-marah dan memegang-meja ini. Nah, apakah tindakan Aisyah itu termasuk sesuai dengan keyakinan kelas kita? Nah, lalu menurut Aisyah keyakinan kelas apa yang telah Aisyah lakukan? Oh iya, apakah itu sangat penting menurut anak ibu kalau menurut kesepakatan kelas kita itu kita utamakan? Ya, tentunya hebat sekali anak ibu. Lalu menurut Aisyah, apakah akan mengulangi lagi? Ya, apa yang selanjutnya akan terjadi atau bagaimana? Janji tidak akan mengulanginya lagi. Dan ya, jadi katakan kelas yang kelas saya dijalankan yaitu tidak menghormati dari menghargai teman serta guru yang di dalam kelas. Jadi jangan ulang lagi ya nak ya. Silakan anak ibu kembali lagi ke rumahnya. Mohon ibu jangan lagi mengebrek meja serta marah-marah pada kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Khairani. Saya kelas 4C. Saya sangat senang sekali telah diwawancarai oleh Bu Widya. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bani Fitriani SPDI, rekan dari Ibu Widya Wanili. Terima kasih kepada Ibu Widya yang telah mendiseminasikan tentang budaya positif dalam program Guru Penggerak. Semoga apa yang disampaikan oleh Ibu Widya dapat kami terapkan di sekolah kami, dan semoga kami menjadi guru-guru yang memang berpihak pada peserta didik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alifah Daninda Reski, rekan sejawat dari Widya Wanili. Semoga materi yang disampaikan oleh Widya Wanili dapat diterapkan oleh sekolah dan di kelas.